Itu sih. Di mata Haikal, kepemimpinan PJ seperti apa? Gimana ya kalau misalkan dibilang seperti itu, kelihatannya cuma lidah manis sih sebenarnya. Jadi kalau Lip service. lip service ya, cuman kan kejauhan ya, kalau lip service Iya. terlalu keren ya. Iya. Jadi amis jambu lah. Kalau orang anak Untirta itu kalau nyebut pemimpin yang Omdo ya? Omdo doang itu disebutnya amis jambu gitu. Sahabat Banten Podcast, kembali hadir dua anak muda di hadapan saya. Sepengetahuan saya, dua anak muda ini cekatan, tegas, dan idealis. Mari kita sambut kedatangan dua anak muda yang hebat di hadapan saya, yang berbaju abu-abu, Zidan, kembali Haikal, dan yang berbaju putih, Zidan. Ya. Keduanya adalah pemimpin mahasiswa. Haikal ketua BEM, Koordinator BEM Banten. koordinator BEM Banten. Apa bedanya ketua dan koordinator? Kalau BEM. ketua itu seakan-akan menjadi kepala lah. Oke. Kalau koordinator kan mengkoordinir teman-teman. Artinya sekalian. membawahi semua BEM Ah, yang ada di Iya, di Banten. Banten. Oke. Kalau Zidan posisinya? Sekarang sebagai Sekretaris Jenderal BEM Banten bersama Sekretaris Jenderal BEM yang Banten. mendampingi Haikal. Sekjen BEM BEM Banten. Banten. Sampai kapan periodenya? Tahun ini di tengah Tahun Agustus ini Pak. lah. Agustus kita Tahun ini kongres Agustus. lagi. Ada kongres lagi, pemilihan lagi, Ya. dan terpilih lagi koordinator dan Koordinator yang sekjen BEM yang Lagi yang kita baru. persiapkan nanti untuk kongres. Sahabat, mari kita beridealisme, hidup mahasiswa. Hidup. Kehadiran dua anak muda ini tentu saja ingin melanjutkan evaluasi 100 hari PJ Gubernur berapa waktu lalu, dan mereka akan mencoba kembali mengevaluasi pasca 100 hari PJ Gubernur Banten. Kemungkinan menjelang 1 tahun Ya, periode kepemimpinan PJ. Ya? 1 tahun masa jabatan beliau. Jadi ada catatan apa nih? Apa yang akan dievaluasi dari kepemimpinan PJ sekarang? Banyak ya kalau misalkan dibilang evaluasi, karena kemarin kita udah sempet melakukan refleksi 100 hari kerja ya PJ Ya. Gubernur di bulan September kemarin. Kita banyak melihat tentang di 100 hari kemarin, kita membawa tagline PJ Gubernur Gimik Banten Berisik, yang kita PJ Gubernur Gimik Banten Berisik. Banten Berisik. Ya. Apa maknanya? Karena kita ngelihat Pak PJ waktu kemarin selama 100 hari bekerja itu lebih banyak menghadiri acara seremonial, lebih banyak fokus dengan hal-hal yang sebenarnya terkesan sifatnya acara aja gitu. Seremonial. Yang seremonial aja, dan akhirnya itulah yang bikin kita pakai tagline PJ Gubernur Gimik Banten Berisik. Banten Berisik di sini adalah kita sebagai mahasiswa akhirnya coba buat ngasih sentilan dengan memberikan, kemarin kita kartu merah ya. Ya. Kita kasih kartu merah buat Pak PJ supaya ada peringatan awal. Oke, ada perubahan? Ya, sampai hari ini kita perhatikan, bahkan kita bikin tagline lagi kalau Banten gini-gini aja ya, karena itu tadi. Banten gini-gini aja. Ya, karena kita melihat ya harusnya pada saat awal Pak PJ dilantik itu, saya kira yang awal dari internalisasi Pemprov Banten, dia yang lebih tahu akan Banten itu seperti apa. Tapi hari ini yang kita ingin sampaikan dan kita harapkan kepada Pak PJ, belum ada langkah konkret gitu yang diberikan dari seorang PJ Gubernur yang sifatnya mandatoris. Tapi hari ini kita punya keinginan bersama untuk sinergis inovasi-inovasi kita yang tadinya dipertanyakan sama Pak PJ. BEM Banten punya inovasi apa? Kita sampaikan, tapi hari ini ya belum ada pengimplementasian yang Pak PJ nyata. pernah bertanya pada BEM Ya. Banten. Ya, bahkan kan tagline pada saat Kongres BEM Banten pun inovasi daerah. Apa yang ditawarkan waktu itu, inovasi dari BEM Banten? Banyak, khususnya ya tentang penanganan stunting, belum lagi dari indeks pendidikan di Banten yang rendah. Kita coba pengen masuk di setiap daerah-daerah untuk bagaimana melihat kondisi Banten Selatan atau Banten yang mungkin di pelosok-pelosok, ada keinginan untuk
sekolah ya, karena kita melihat produk dari Banten, khususnya di masyarakat Banten ya, hilir itu gimana hulunya kan. Kalau hulunya aja atau kampus aja, universitas aja ya tidak dipenuhi dengan orang Banten yang mau berkeinginan mengenyam pendidikan, ya gimana hilirnya gitu loh. Responnya apa terhadap tawaran dari BEM Banten saat itu? Ya sebetulnya kita sangat antusias pada saat itu ketika melihat harapan PJ kelihatannya pada saat awal-awal menggebu-gebu kan untuk membangun Banten. Tapi dari segi banyak inovasi ya, bahkan Pak PJ sempat mau punya program sekolah metaverse pada saat itu. Yang coba kita analisis terkait sekolah metaverse yang mungkin secara sarana prasarana masih belum memungkinkan atau belum cukup lah. Karena yang hari ini dibutuhkan masyarakat Banten khususnya di bidang pendidikan ya yang sifatnya mendasar gitu loh. Langkah-langkah yang konkret yang sifatnya ya sesuai dengan hari ini kebutuhan dasar di Banten itu apa terhadap pendidikan. Pasca 100 hari apa yang bisa disampaikan? Kita sempat, jadi gini, ketika 100 hari PJ Gubernur kita aksikan, Pak PJ juga sempat untuk berjanji lah untuk coba kita diskusi secara bersama-sama lah. Cuman setelah pasca 100 hari itu saya coba follow up untuk ayo gimana baiknya, apakah kita bisa berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa. Kebanyakan cuman ya itu tadi gelap, tidak ada jawaban dan lain-lain. Pun teman-teman dari BEM Banten yang lain pun sama ketika memang Pak PJ waktu itu datang musyawarah BEM Banten. Ya, itu di awal. Di awal kita baru terbentuk, tapi setelah itu justru itu banyak rekomendasi yang kita inginkan dan kita harapkan kepada Pak PJ Gubernur, tapi hari ini kita menunggu apa ya? Implementasi yang nyata lah intinya, yang sifatnya ayo kita bersinergi bareng-bareng buat bagaimana persoalan yang di Banten ini kita selesaikan bareng-bareng. Jadi BEM Banten sampai sekarang masih menunggu. ya Karena kan implementasi. kita juga sebagai mahasiswa khususnya kita sudah belajar di perguruan tinggi, apa yang kita dapatkan, literasi yang udah kita dapatkan, otomatis proyeksi terakhirnya kan penyelesaian masalah. Ya kita punya keinginan ya untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang ada Provinsi Banten, untuk bagaimana memaksimalkan periode Wahidin Halim dan Andika yang dilanjutkan sama Pak PJ. Sampai kapan nih penantian penungguan? sampai waktu yang tidak ditentukan. Karena ya sampai saat ini Kalau PJ kemudian menonton podcast ini kemudian bergerak untuk mengimplementasikan apa yang sudah didiskusikan dengan BEM Banten, kalau soal diskusi dengan BEM Banten, rasanya kita dari awal pun BEM Banten dibentuk udah komitmen untuk sama-sama membangun Banten. Karena ya ketika saya dengan Haikal coba merumuskan BEM Banten antara kepentingan nasional yang ada di SI dan BEMNUS, kita coba pengen Banten ini bersatu BEM-nya. Karena ya itu tadi tugas kita ya untuk membangun Provinsi Banten ya. Mau tidak mau kan kita harus sinergisitas dengan pemerintah sebagai yang berkewajiban lah, sebagai tugas dan fungsinya untuk membangun jadi Banten. PRPJ yang belum dianggap tuntas oleh BEM Banten apa? Banyak sih sebenarnya, apalagi masalah pendidikan, karena teman-teman yang ada di daerah-daerah Banten Selatan lah ya, kita ngelihat ya hari ini pendidikan di sana ya cukup memprihatinkan, apalagi angka lanjut sekolah itu cukup Indeks pendidikan. ya gitu loh. Karena kita lihat dari kampus aja, ketika kita datang ke kampus Untirta gitu, kita melihat hari ini mahasiswa Untirta itu lebih banyak dari orang Cilegon, orang Serang, orang Tangerang, bahkan Jakarta ke sana. Tapi orang Lebak, Pandeglang dan lain-lain agak sulit karena apa? Biaya pendidikan yang tidak dikontrol oleh pemerintah, tidak adanya pengawasan dari pemerintah terkait biaya pendidikan, dan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pun minim karena mereka lebih fokus akhirnya ketika lulus SMP atau lulus SMA yang memperbaiki ekonomi keluarga. Jadi akhirnya itulah yang jadi permasalahan. Data atau angka putus sekolah? Di angka 48% kemarin. 40? Ya, 8%. Karena kalau 48%. setiap daerah beda-beda ya. Jadi kita di Pandeglang misalnya beda. Kemarin sih hasil ini ya Provinsi Banten ya indeks pendidikannya naik. Cuman ya masih belum maksimal aja sesuai Selain pendidikan? Di sektor kesehatan sih. Karena harapan kita ya, kita tahulah akses Provinsi Banten ini yang cukup jauh kan ke rumah sakit layanan kesehatan. Ya hari ini seharusnya ada yang bisa menjembatani dan memfasilitasi itu di setiap daerah-daerah. Kemarin ya sempat jalan-jalan sekitaran daerah Pandeglang ke ujung sana, itu banyak jalan yang rusak gitu kan. Belum lagi sarana kesehatannya yang jauh banget. Ya kalau Di misal daerah mana? daerah Mandalawangi itu, Ramea, Kampung Ramea itu
hancur ya. Mungkin kalau saya perhatikan ketika melihat orang yang mau ngelahirin aja naik ambulan itu kayaknya udah ngebrojol duluan gitu kan. Ketika kondisi jalan yang seperti itu gitu loh. Pendidikan, kesehatan apa lagi? Ya tapi Lingkungan, karena kalau misalkan kita melihat kota Cilegon lah ada bekas-bekas galian tambang pasir. Nah itu juga salah satu hal yang sebenarnya harus diperhatikan sama pemerintah provinsi. Terus bekas galian pasir ini juga makan korban banyak kan. Nah ini yang harusnya jadi pengawasan pemerintah. Terus ada tambang ilegal ya di daerah-daerah Lebak yang sebenarnya itu juga harus diperhatikan karena itu yang jadi potensi bencana dan itu yang tidak dilihat gitu. Kenapa harus jauh-jauh mikirin yang lain kalau misalkan yang begini-begininya aja belum selesai. Jauh-jauh itu gimana maksudnya? Ya yang kita lihat itu kan pendidikan sekolah metaverse yang waktu itu disebutkan juga kan itu menurut saya sih sebenarnya jauh untuk kita buat kesana ya nanti dulu gitu. Ada yang harus bisa kita benahi dulu dari dasarnya. Oke, jadi pemimpin seperti apa yang bisa digambarkan oleh BEM Banten terhadap PJ Gubernur saat ini? iya kalau kita lihat hari ini PJ Gubernur hanya mengulur waktu gitu loh. Jadi kita menginginkan kan waktu 2 tahun dia itu kan ya walaupun setiap tahun atau setiap per 6 bulan dievaluasi, tapi hari ini kan keinginan kita ada langkah konkret yang mungkin dilahirkan sama beliau. Ya kalau tidak dilahirkan ya dimaksimalkan apa yang menjadi garapan atau saya makin penasaran yang belum konkret apa sih dari Pak PJ? Ya intinya belum ada kita kan berbicara selalu dengan data ya. Data itu ya kemarin aja kita baca data termiskin ya. Provinsi yang termiskin Banten naik 15.000 gitu. Itu ya Banten keempat pada saat itu, posisi keempat. Nah, belum lagi persoalan-persoalan di ketenaga kerjaan. Kemarin baru banyak PHK massal di salah satu perusahaan di Provinsi Banten. Seharusnya Provinsi Banten hadir gitu. Ini kan seakan-akan hari ini kita saksikan di Banten khususnya di Pemprov ya banyak persoalan dan mungkin banyak permasalahan, tapi ibarat cicak itu seperti cicak di dinding. Iya, kita mencari kita mengejar cicak, putus ekornya, yang dikumpulin tuh ekornya gitu, cicaknya kabur. Jadi seakan-akan permasalahan yang pentingnya ini kan badan cicaknya kan, tapi yang dipersoalkan itu aja gitu loh, yang hal-hal yang menurutku kurang substansif lah. Yang hari ini menjadi persoalan-persoalan di internal ya. Tapi hari ini yang kita pengen harapkan kepada Pak PJ Gubernur selaku PJ Gubernur Banten lah, kita pengen ada langkah konkret dan sinergisitas ya. Syukur-syukur BEM Banten senantiasa dilibatkan menjadi mitra kritis beliau gitu, dan menjadi mitra strategis juga. Karena hari ini apa yang kita pelajari kita juga pengen mengimplementasikan apa yang udah kita dapatkan di perguruan tinggi gitu. Percuma kan kita sekolah tinggi-tinggi, banyak literatur dan literasi yang kita baca, tapi hari ini penyelesaian masalah itu sendiri kita nggak dilibatkan. Ya, itu sih. Di mata Haikal, kepemimpinan PJ seperti apa? Gimana ya kalau misalkan dibilang seperti itu, kelihatannya cuma lidah manis sih sebenarnya. Jadi kalau lip service, lip service cuman kan kejauhan ya, kalau lip service terlalu keren ya. Jadi amis jambu lah kalau orang anak Untirta itu kalau nyebut pemimpin yang Omdo doang tuh disebutnya amis jambu gitu, karena kelihatannya manis ternyata amis gitu tuh kan. Nah ini yang sebenarnya kita lihat karena yaitu dari gaya bahasanya yang selalu dibilang salam sehat salam bahagia aja kan sudah terbukti sebenarnya dia sedang nge-framing kalau ayo kita bahagia karena kita tahu provinsi kita ini yang paling tidak bahagia gitu loh. Jadi itu salah satu framingnya gitu, dan orang pun tahu gitu kalau misalkan ternyata Banten emang provinsi yang tidak bahagia. Solusi untuk kepemimpinan di Banten saat ini? Solusinya adalah mau mendengar dan tidak malas sih sebenarnya. Mau mendengar dan tidak malas. Maksudnya tidak malas dalam artian Pak PJ kan gesit ya? pemimpin yang betul, dibilang gesit betul. Cuman senang untuk mendengar. Senang untuk mendengar, tapi ada kalanya mendengar itu juga harus dicatat. Didengar itu pun juga harus dilaksanakan. Kalau cuma didengar doang ya lebih baik Pak PJ nonton podcast ini aja kan gitu. Karena cuma ngedengerin doang gitu tuh. Karena kalau tidak dicatat, tidak dilaksanakan, tidak dilihat gitu, tidak disurvei dan tidak coba diselesaikan bersama-sama ya akhirnya keterlibatan masyarakat pun terkait
perkembangan Provinsi Banten ya kurang. Ya. Sebetulnya sederhana ya kalau yang menjadi keinginan masyarakat Banten, khususnya kami mahasiswa. Ya karena hari ini Banten itu kadang nggak muluk-muluk, Pak. Kita nggak berbicara sekolah metaverse, kita nggak perlu pembahasan soal pembangunan IKN. Sifatnya kan masyarakat Banten itu gimana, yang perut kenyang, hati senang kan. Yang penting kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Jadi hari ini masyarakat Banten itu kadang nggak muluk-muluk, Pak. Keinginan cuma pengen kebutuhan dasar mereka, hal-hal yang mendasar sifatnya di Banten itu ya ada gitu, dihadirkan sama pemerintah Provinsi Banten. Idealnya kan seperti itu gitu loh. Jadi ini BTW By the way. Jidan semester berapa? Insya Allah sekarang lanjut S2, Pak. Lanjut S2, sedang menempuh S2. Ya, lanjut ke program magister. Kalau Haikal? Sebenarnya saya jawabnya agak malu ya Bang. Semester 10. Wajar aktivis. Wajar. Kan kalau ditanya lulus kapan kan 4 tahun 32 bulan. 4 tahun 32 bulan. 32. Jadi 5 tahun. Tapi udah skripsi kan? Sudah. Biar hitoh gitu Lagi ya, ini kan. Kalau Jidan semester berapa masuk sekarang? Kalau sekarang masih anak baru lagi berarti. Oh. Jadi alhamdulillah sih lanjut karena ya tetap pengen sekolah aja sih. Ya untuk Banten juga kan nantinya buat pengimplementasian hasil dari studi Jidan. Oke. Ini ada pertanyaan cepat yang harus dijawab hanya dengan satu kata. Oke. Sendiri-sendiri kami gimana? Iya, bergantian. Oke. Dimulai dari Haikal. Jidan dulu lah. Oh, Jidan dulu. kan sekjen. Enak aja. Boleh. Ganti atau pertahankan? Ganti. Oke. Bagus atau tidak bagus? Kurang bagus. Tidak bagus. Okay. Kemudian pertanyaan cepat terakhir, siapa yang layak mengganti? Kalau soal nggak bisa jawab kalau soal ini karena orang ya. Tapi hari ini yang tadi yang kriteria yang Jidan bilang soal kebutuhan mendasar dan ya idealnya pemimpin di Provinsi Banten itu seperti itu. Tapi kalau untuk kandidat, Jidan nggak berbicara kandidat. Tapi hari ini yang mau dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Provinsi Banten. Sebetulnya saya inginnya jawaban cepat aja. Oh, mohon maaf. Tapi kayaknya kalau untuk kandidat, Jidan juga nggak tahu. Masa harus bilang Jidan yang jadi kandidat? Kali sudah punya nama. Eka? Karena Jidan yang orang asli Banten, jadi Jidan yang cocok. Masuk ini barang, Pak. Masuk. Bisa. Jidan kan orang asli sini gitu, orang Pandeglang. Jadi Nah, pasti bagaimana BEM Banten melihat reformasi birokrasi di Pemprov? Ya, kemarin kita lihat ya, banyak kadis-kadis yang di PLT gitu kan. Itu cuma mungkin agak sedikit mempertanyakan aja karena Jidan kurang paham soal reformasi birokrasi. Kayaknya butuh pencerahan dan butuh audiensi dengan kadis BKD karena melihat ada mungkin saya ambil kasus Kadinkes Provinsi Banten yang hari ini menjadi PLT gitu. Padahal dia dulunya menjadi kadis definitif gitu loh. Itu sih yang menurut Jidan kurang paham ya soal reformasi birokrasi, tapi entah cacat atau entah seperti apa regulasinya, rasanya banyak di internal Pemprov yang hari ini di PLT kan. Setahu Jidan ya, dan kemarinnya sering diskusi juga. Terus belum lagi ya itulah banyak yang di PLT kan, yang tadinya definitif jadi PLT atau mungkin banyak ya gitulah PLT. Haikal? Kalau kita ngelihat sih sebenarnya kalau nggak salah ya Banten itu pernah dapat provinsi keterbukaan informasi terbaik kalau nggak salah ya. Dan setelah saya melihat sepertinya nggak sebegitunya karena saya pun tidak tahu apa yang sudah jadi perkembangan dari kerja-kerja pemerintah Provinsi Banten hari ini gitu. Kita ngelihat Provinsi Banten punya program unggulan pemberantasan stunting. Cuman pas kita lihat ada masalah stunting, saya sempat nanya ke temen yang adik-adik lah yang lagi KKM di desa-desa. Ada salah satu desa yang ternyata belum masuk sama sekali masalah. Iya. Padahal ada. Karena kalau soal stunting itu pengawalan ini ya. Entah itu sosialisasi ya maksudnya. Ada berapa di infonya di dari 5 yang saya coba sampel lah 5, 4 itu cuma baru dapat sosialisasinya doang tentang stunting itu begini. Sedangkan isu ini sudah hampir di desa mana? Desanya daerah Pontang Tirtayasa. Ya.
Itu kebanyakan di sana Serang itu juga tertinggi. kalau di Kabupaten Provinsi Serang itu Banten. di sana. Baru dapat sosialisasi. Baru dapat sosialisasi dari 4. Ada 1 yang makan belum. Cuma nanti kita cari tahu lagi lah. Gitu. Tapi ya hari ini kita ketika data menunjukkan, tapi fakta di lapangan pun menunjukkan gitu loh. Apalagi Jidan sebetulnya Korsu Kesehatan juga di BEM Nusantara, tapi Jidan selalu perhatiin soal stunting dan Jidan pernah fokus di bidang itu. Ya benar tadi kata Haikal, banyak pengawalan ke setiap daerah itu ya kurang gitu, kurang maksimal. Ya mungkin saling mengandalkan ya kalau Jidan perhatikan. Dinas mengandalkan puskesmas mengandalkan kader-kadernya gitu loh. Dan mungkin ketika ada ketimpangan di situ ya oke lah, pasti ada posnya masing-masing. BKKBN, Dinkes fokus dengan stunting. Tapi hari ini dua-duanya belum melahirkan itu tadi pendampingan yang cukup merata gitu ke setiap daerah. Ya keinginan kita tentunya ya sesuai dengan target pemerintah, angka stunting turun di 2023 nanti gitu kan. Ya itu sih. Fungsi kontrol Dewan gimana dengan eksekutif saat ini? Gimana? Fungsi kontrol dari legislatif terhadap eksekutif? Kemarin kita sempat audiensi ya. Iya. Wah, cuman udah agak lama lah, beberapa bulan yang Tahun lalu kemarin lah, lah. tahun kemarin lah 2022. Kita sempat bahas itu, yang pernah kita bahas itu honorer. Jadi beberapa ada orang-orang honorer yang minta dijadikan PNS ya, kalau nggak salah itu. Dan dia minta ke DPRD buat disampaikan, dan DPRD Kan sempat pun aksi juga kan dulu. sempat aksi juga. Itu bedanya berapa minggu gitu sama kita ya, jadi nggak jauh. Dan ketika ditanyakan, ini tugasnya Pak PJ Gubernur, kata dia, ini tugasnya eksekutif, bukan tugas DPRD. DPRD mengawasi dan mengontrol Pemprov untuk coba menyelesaikan kasus ini gitu, menyelesaikan masalah ini. Dan akhirnya cuma jadi lempar-lemparan aja gitu. Iya. Semua saling melempar. Oh, gitu ceritanya. Ya kita lihat sekarang ya legislatif dan eksekutif, ya kita menginginkan mereka senantiasa kompak dan komitmen bersama gitu kan, bukan lagi jalan-jalan sendiri. Tapi kompak ini dalam artian yang lain kan, maksudnya yang bukan bagus, kompak ya, yang kompak saling dalam mengamankan, Iya, bukan. maksudnya kompak dalam arti ya sama-sama bersinergi untuk komitmen membangun Banten itu sendiri kan. Hal-hal yang sifatnya harus diselesaikan ya tolong diselesaikan, karena sebagian dari fungsi eksekutif dan legislatif gitu loh. Itu sih keinginan kita, karena ya kita jangan-jangan kekecewaan pada PJ-nya BEM Banten aja, kelompok lain enggak? ya sebetulnya pada saat 100 hari PJ juga Banyak pagi yang itu guru honorer aksi ya. Iya, sama. Guru honorer aksi, Ngebahas tentang begitu PJ Gubernur disambut juga. dengan kita. Belum lagi pada saat HUT Banten, Cipayung Plus, BEM Banten itu nyatu, kita aksi juga gitu. Rasanya hampir setiap segmen ya di mahasiswa khususnya ya selalu. Itu waktu 100 hari. Kalau sekarang Ya bisa kita lihat aja sebenarnya apa di hari ini kita podcast pun lagi ada yang aksi di di KP3B buat masalah PJ Gubernur ini. Jadi kan kalau misalkan dibilang apakah cuma BEM Banten aja yang sakit hati sama PJ Gubernur atau yang kesel sama PJ Gubernur, enggak juga. Pun kalau misalkan ternyata baru BEM Banten yang kesel, ya inilah wadahnya BEM Banten supaya ngomong-ngomong ayo kenapa kita lihat. BEM Banten merasa sakit hati? Enggak sakit hati, maksudnya mah bukan Ketidakpuasan ketidakpuasan dengan terhadap kepemimpinan. kinerja. Soalnya hari ini ya tadinya Pak PJ kan sebagai orang internal ya, mungkin kita lihat provinsi lain kan pemimpinnya baru-baru ya dari Mendagri itu kan emang instruksi dari Mendagri. Tapi hari ini sejarahnya Banten dengan internalnya gitu loh, jadi PJ Gubernur kan itu menjadi sejarah ya di provinsi Banten. Yang tadinya kita punya harapan besar, tiba-tiba kok sama aja gitu kan jadinya. Harapan apa yang BEM inginkan dari kepemimpinan di Banten? Ya tadi sih idealnya kebutuhan mendasar tercukupi, banyak masyarakat atau mungkin hal-hal yang kayak buruh, mahasiswa, tenaga honorer atau masyarakat luas itu diakomodir gitu loh sama pemerintah provinsi Banten. Jadi ya keinginan kita sebetulnya sangat mendasar. Kayak gitu sih paling Pak. Kalau Ngomong-ngomong, Haikal cita-citanya apa? Sebenarnya mah cita-cita saya ini saya juga bingung sebenarnya. Karena kan saya anak hukum, ngambil lingkungan. Sedangkan lingkungannya begini gitu kan di Banten. Jadi kalau misalkan dibilang cita-cita sih, ya yang paling benar adalah ngelanjutin sekolah aja, karena keluarga punya sekolah dan itu yang pengen saya lanjutin aja. Berdampak aja kan kecil-kecilan. Oh, jadi pengen jadi dokter?
Kalau enggak sih, kalau dulu cita-cita jadi dokter. Jadi pilot. Tapi pilot kekuasaan bukan. Enggak sih, kalau untuk cita-cita sendiri, Jidan sih pengennya menjadi bagian dari PJ. Bukan. Oh, bukan. Apa ya? Jadi kepala dinas lah. Karena ya hari ini Jidan perhatikan, Jidan pengen punya kepala dinas yang punya idealisme itu ada di provinsi Banten gitu loh. Bahkan hasil dari produk Banten itu sendiri gitu loh, Pak. Oke, apa agenda BEM untuk mengevaluasi kinerja Pemprov ke depan? Yang pasti kita bakal coba diskusi dengan teman-teman Dan apa kajian, yang paling dan kajian ini yang bakal kita bangun framing awal lagi. Kalau kita bangun BEM Banten bakal ngawal lagi Pak PJ ini sampai kapan dia mau menyelesaikan ini, dan kalau perlu ya kita senggol juga orang yang naikin Pak PJ, yaitu Kemendagri misalkan. Ya. Karena kan ya Pak PJ juga harus tahu soal fungsi hari ini kan Pak PJ sebagai gubernur mandatoris ya, yang tidak lain dan tidak bukan instruksi atau mungkin amanat dari Mendagri itu sendiri. Ya kalau misalnya tidak maksimal dalam menjalankan amanat itu kan harus kita pertanyakan kepada Mendagri. Jadi BEM Banten ini punya komunikasi langsung juga dengan PJ. Dibilang punya sesekali kita bertukar kabar. Dia kan suka ngirim-ngirim berita tuh kan, dia habis ngapain Romantis kita betul gitu nih lah. kayaknya Pak Koordinator kan. Cuman ya gelap mah tetap gelap gitu. Kenapa nggak coba juga membangun diskusi yang konstruktif? Keinginan kita terhadap seperti itu evaluasi. sebetulnya. Karena ya hari ini Bukannya Pak PJ terbuka untuk mahasiswa pasti yang dibutuhkan apa sih? Ide-ide pokoknya kan. Ide-ide atau gagasan-gagasan kita yang bisa membantu dalam membangun Banten itu sendiri. Ya ini kita cuma butuh difasilitasi untuk didengar dan diimplementasikan apa yang menjadi buah pikir kita. Tapi percuma juga ketika kita punya ide dan inovasi tanpa kemudian diakomodir dan difasilitasi atau mungkin didukung, ya sama juga bohong gitu kan. Kita cuma kayak bahasa Haikal tadi habis jambu katanya kan. Karena ya ada teman-teman di BEM Banten pun ada yang udah pernah ngundang Pak PJ buat diskusi, maksudnya di dalam kampusnya. Yang tidak ada yang hadir. Gak hadir gitu. Di Pandeglang waktu itu, di Unbaja waktu itu juga sama, gak hadir. Oke. Sahabat, sebagai agen of change dan penentu sejarah ke depan, gerakan mahasiswa hanya punya 3 kata: bergerak, bergerak, bergerak. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Terima kasih Pak. sudah hadir di Studio Banten Podcast. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di session-session yang lebih kritis. Siap. Siap.